Kita kembali melanjutkan dialog bersama Herman Hairon, Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, serta Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Saya ingin ke Pak Saan, kalau berbicara tentang kemitraan, ini kan perlu ada kesamaan. Di satu sisi yang menjadi kunci adalah sama-sama mengusung calon presiden yang sama figurnya. Dalam hal ini Nasdem nampaknya masih mencari figur. Apakah ini dalam arti juga menjaring satu nama, setidaknya AHY begitu? Ya, tentu yang pertama Nasdem maupun Demokrat sama-sama menyadari bahwa tidak bisa mencalonkan sendiri karena ambang batasnya belum memadai. Dua partai pun, Demokrat dan Nasdem juga belum bisa mencukupi untuk mencalonkan presiden. Karena itu untuk tahap pertama tentu saya yakin kita saling menjajaki dulu, saling bertukar pikiran, menyamakan persepsi, menyamakan pandangan dan sebagainya. Dan tentu juga karena tadi sudah disampaikan, ini bicara dalam konteks kebangsaan, dalam konteks masa depan bangsa ke depan, tentu saya yakin bahwa di antara kedua ketua umum, baik ketua umum Nasdem Pak Surya maupun ketua umum Demokrat Mas AHY, itu tentu juga membicarakan tentang desain masa depan bangsa seperti apa yang dikehendaki secara bersama. Tapi syarat atau kriteria capres dari Nasdem sendiri seperti apa, Bang Saan? Karena kalau bicara tentang figur, Nasdem salah satu partai yang disebut-sebut belum memiliki figur yang kuat untuk jadi capres. Iya, kalau memang Nasdem kan nanti akan ada rembuk nasional ya, sekitar bulan Juni, dan di situ akan dijaring dari bawah siapa masukan dari bawah yang akan direkomendasikan ke ketua umum untuk nanti ditentukan dan dikomunikasikan dengan partai-partai yang lain. Tentu yang pertama adalah calon ke depan itu dia harus memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Jadi komitmen kebangsaan itu punya komitmen untuk menjaga dan menjadi benteng Pancasila, menjaga pluralisme, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan hal yang sangat penting dan tentu juga kontinuitas kesinambungan dari satu kepemimpinan nasional ke kepemimpinan yang berikutnya kan. Jadi agar apa yang sudah berjalan dengan baik ini bisa dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi hal yang penting juga dan tentu ini harus saling dikomunikasikan. Jadi kriteria ke depan itu ya harus sama-sama disepakati bersama. Jadi tidak bisa ditentukan oleh sendiri-sendiri. Jadi memang belum punya ya satu figur yang nanti akan diusung, baru nanti akan ditentukan pada musyawarah yang akan digelar ke depan. Saya ke Pak Herman, kalau berbicara tentang tadi Anda sebutkan Ketua Umum Demokrat ini termasuk rajin ya melakukan pertemuan silaturahmi secara langsung. Apakah ini juga dalam rangka memperkuat dalam artian ya mencoba untuk mendekatkan AHY kepada partai politik? Ya, ini salah satu komunikasi politik yang dibangun oleh Demokrat ya. Dan memang suasananya agak lain ketika bertemu dengan Pak Surya Paloh. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Saan, bahwa batasan ambang batas threshold presiden 20% itulah yang tentu juga menjadi pembicaraan penting. Kalau figur menurut saya belum sampai ke sana ya, karena pembicaraan utama tadi lebih banyak porsinya di persoalan bagaimana membangun bangsa ke depan, mengawal negara supaya lebih baik ke depan, dan tentu banyak aspek yang pada akhirnya digali dalam diskusi itu. Nah, pada sisi lain tentu sebagai partai politik kita juga bagaimana komunikasi politik kita menjelang 2024. Tadi Kang Saan sudah menjelaskan bahwa persoalan ambang batas atau presidential threshold inilah yang kemudian menjadikan keniscayaan bagi partai-partai yang tidak memiliki kecukupan untuk mengusung, ya kita harus menjajaki. Dan saya sampaikan bahwa dari pembicaraan kedua belah pihak, saya kira saya bisa menangkap bahwa lebih banyak kesamaannya. Ya, perbedaan-perbedaan tentu pasti ada dalam politik, tetapi lebih banyak kesamaan. Inilah yang kemudian terus digagas ke depan supaya komunikasi politik ini terus berjalan
sambil menguatkan terhadap masing-masing internalnya, karena ada tujuan, masing-masing ada tujuan politiknya, ada tujuan organisasi dari masing-masing partai politik ini, kemudian berperan lebih besar terhadap bangsa dan negara, dan pada akhirnya nanti perjalanan inilah akan menentukan apakah kita memang bisa sampai kepada koalisi, bisa kepada pengusungan presiden dan wakil presiden. Kita lihat saja nanti perjalanan komunikasi politik. Baik, tapi sejauh ini kan kalau publik melihat memang Demokrat ingin memunculkan AHY sebagai capresnya, atau AHY sendiri pun belum pasti itu? Ya, bagi kader, bagi saya ya sebagai kader dan bagi para kader lainnya ya sangat berharap bahwa AHY menjadi presiden atau wakil presiden dan ikut berkontestasi tentunya. Tetapi kan keniscayaan 20% ini yang terus harus kita bicarakan. Dan kita tidak ingin saling mengunci pada persoalan ini. Supaya apa? Yang penting bahwa bagaimana kepartaian ini cukup untuk menjawab 20% itu. Nah setelah itu ya waktulah yang akan menjawab gitu ya. Tetapi ya bagi kami, bagi kader gitu ya, tentu berharap bahwa AHY dapat berkontestasi di 2024. Baik, saya ingin ke Kang Saan, kalau menurut Anda figur AHY termasuk di dalam yang tadi Anda sebutkan tidak? Ya nanti kita serahkan di musyawarah nanti ya rembuk nasional yang akan di bulan Juni. Nanti kader di bawah tentu punya preferensi yang beda-beda. Jadi kita lihat di bulan Juni siapa yang kader-kader rekomendasikan ketua umum untuk dijajaki. Dan tentu sekali lagi siapapun nanti yang direkomendasikan oleh struktur Partai Nasdem di tingkat terbawah misalnya sampai ke tingkat kecamatan direkomendasikan ke ketua umum, tentu ini harus dikomunikasikan. Tadi tidak bisa sendirian, sama seperti Mas Herman sampaikan, Pak Aek kita punya keinginan tentu sebagai kader partai misalnya. Ya. Tapi karena kita menyadari posisi masing-masing tidak bisa mencukupi, maka mencari irisan itu kan menjadi hal yang sangat penting. Baik. Tadi disebutkan ini adalah pertemuan yang pertama dan akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain. Sebetulnya beberapa poin apa yang nanti akan diseriuskan, Pak Herman? Ya, yang penting kan chemistry-nya bisa nyambung gitu ya. Kita bisa untuk menyatukan visi, misi, dan tentu dengan tidak menutup terhadap langkah strategis yang dibangun oleh masing-masing partai. Tetapi tadi untuk membangun koalisi tentu harus menyamakan visi, misi, dan chemistry supaya betul-betul bisa untuk menyatukan langkah dan bagaimana bisa mengawal negara ke depan. Jadi memang belum sampai kepada persoalan itu. Tetapi saya kira kalau dari ruang yang disediakan oleh Pak Surya maupun ketum kami Mas AHY, ini akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang tentu prinsip dasarnya adalah bagaimana menyatukan langkah dan visi misi secara chemistry jika nanti memang menuju kepada 2024. Dan satu hal menurut saya, kesejarahan Pak Surya dengan Demokrat ini memang menjadi dasar komunikasi ini sangat terbuka, cair, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik juga bagi seluruh partai-partai bahwa meskipun sekarang Pak Surya ada di pemerintahan, kami di luar pemerintahan, komunikasi sangat baik. Terkait tadi ya mengenai tidak dilakukannya secara bersama dengan Pak Surya, memang Pak Surya mendelegasikan bahwa untuk di depan melaksanakan press conference tentu mendelegasikan para kader utamanya tadi. Baik. Dan ini bukan berarti bahwa mengurangi makna, karena saya tahu betul tadi ikut di dalam pertemuan dan sangat cair. Baik. Dan memiliki prospek ke depan untuk kita bersama-sama. Terakhir singkat saja Bapak-Bapak, ini kalau bicara tentang kemitraan antar partai politik dan tadi selalu berbicara tentang bagaimana ambang batas itu bisa terpenuhi, apakah memang posisi hari ini hampir semua partai politik tidak percaya diri dengan dirinya sendiri? Pak San? Ya enggak, bukan tidak percaya diri, memang undang-undang mensyaratkan. Jadi undang-undang mensyaratkan untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu threshold-nya 20%. Nah, Nasdem tidak mencukupi 20%, 10,4.
Demokrat juga tidak mencukupi thresholdnya. Karena itu penting dari sekarang kalau memang kita berkeinginan untuk mencalonkan pasangan calon presiden, itu harus memenuhi syarat 20%. Dan tentu ini harus bermitra, harus berkoalisi. Nah, untuk sampai kepada nanti resmi berkoalisinya, memang dari awal harus dilakukan penjajakan. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Jadi prosesnya harus dilakukan dari sekarang. Jadi biar chemistry-nya sama. Baik. Pak Herman, silakan. Dan ini juga diharapkan kan bisa diterima juga oleh konstituen partai masing-masing ya? Ya, saya kira dengan hadirnya beberapa kader yang tentu memiliki pandangan dan pendapat yang sama tadi, ini menjadikan pertemuan tadi sebuah kekuatan yang ke depan tentu ada prospek untuk kita bersama-sama, dan komunikasi ini harus terus dijalin. Kami juga bicara mengenai opsi-opsi gitu ya, opsi-opsi seperti apa, dan belum berbicara persoalan figur ya. Karena inilah yang nanti justru akan mengunci. Oleh karenanya kita lebih berbicara kepada bagaimana kita menyatukan cara pandang dulu. Cara pandang, kemudian tadi masuk dalam diskusi kebangsaan yang sama-sama menyampaikan idealismenya. Ya, Mas AHY, ketum kami menyampaikan bagaimana pemaparan melihat bangsa ke depan, Pak Surya Paloh, saya kira ini sudah nyambung gitu. Dan tinggal bagaimana komunikasi politik ini ke depan terus kita jalin di seluruh pihak tentunya, termasuk yayasan Bangsaan dengan saya juga bisa komunikasi. Gitu. Kita akan lihat tentu saja apakah nanti ke depannya Nasdem dan Demokrat ini memang benar-benar berjodoh ya. Terima kasih Pak Herman Hairon, Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, dan juga Pak Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Salam sehat Bapak-Bapak. Salam sehat.